Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan kajian kita tentang tadabbur Al-Quran dan sekarang sudah sampai di surah Al-Kautsar. Pertama sekali kita cerita mengenai surah Al-Kautsar dan sebab turunnya. Ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang surah ini, seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Aghfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan, farafa'a ra'sahu mutabassiman." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menundukkan kepalanya sesaat lalu kemudian mengangkatnya kembali sambil baginda tersenyum. Imma qala lahum wa imma qalu lahu. Kemungkinan baginda berkata kepada para sahabat atau para sahabat yang kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima dhahikta?" Ya Rasulullah, kenapa baginda tertawa atau tersenyum? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innahu unzilat alayya anifan suratun." Sesungguhnya baru saja diturunkan ke atasku sebuah surah. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah membaca surah Al-Kautsar. Kemudian baginda mengatakan, qala hal tadruna mal kautsar? Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Qalu, para sahabat kemudian mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, baginda kemudian mengatakan, huwa nahrun, bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai, a'tanihi rabbi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukku fil jannah, di dalam syurga, alaihi khairun katsir, padanya banyak sekali kebaikan. Yaridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku akan minum dari sungai itu nanti di hari akhirat. Aniyatuhu adadul kawakib. Itu gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Yukhtalajul abdu minhum, ada seorang hamba yang kemudian terusir dari sungai itu. Fa'aqulu, maka aku katakan, aku bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata baginda, ya Rabbi innahu min ummati, ya Tuhanku, dia itu adalah dari umatku. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sungguh engkau tidak mengetahui dosa apa yang telah mereka lakukan sepeninggalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Kemudian saudara-saudara sekalian, diceritakan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa suatu ketika Ka'ab ibn Ashraf, pemimpin orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, itu datang ke Mekah. Maka kemudian orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Ka'ab ibn Ashraf, "Anta sayyiduhum," engkau adalah pimpinan mereka, pimpinan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ala tara hadzal munsabbir al-munbatir min qaumih. Bagaimana pandangan kalian tentang orang yang pura-pura bersabar yang terusir dari kaumnya? Yaz'umu annahu khairum minna. Dia menyangka bahwa dia lebih baik daripada kami. Wa nahnu ahlul hajij, sementara kami ini adalah orang-orang yang bertugas menyambut orang-orang yang datang haji ke Mekah. Wa ahlus siqayah, dan kami yang bagi minum mereka. Wa ahlus sadanah, dan kami yang memakaikan kiswah Ka'bah. Qala, maka kemudian Ka'ab ibn Ashraf mengatakan, antum
khairum minhu, kalian lebih baik daripada dia. Maka kemudian saudara-saudara sekalian, fanazalat, turun surah Al-Kautsar yang diantaranya inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai muqaddimah dari surah Al-Kautsar, beberapa riwayat yang menceritakan tentang surah Al-Kautsar dan sebab turun surah Al-Kautsar. Dan sekarang kita berpindah kepada apa kandungan umum dari surah Al-Kautsar ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik Mekah seperti Abu Jahal dan Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini adalah orang tua daripada Amr bin As As-Sahmi. Dan juga tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya itu menuduh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan beliau adalah seorang yang al-abtar, artinya terputus dari kebaikan, maqtu'ul al-athari minal khair. Kenapa? Karena semua anak lelaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal sejak lagi masih kecil, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Nah, sekali lagi anggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maqtu'ul athar minal khair, terputus kebaikan padanya adalah salah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki itu meninggal saat mereka masih kecil, itu sesungguhnya kita yakin bahwa itu adalah sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup banyak. Dan nanti di dalam surah ini dibuktikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang sangat banyak, baik nikmat dunia maupun nikmat nanti di akhirat. Nah, kemudian bagaimana menyikapi nikmat yang banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyikapinya, yaitu mensyukurinya dengan cara memaksimalkan ibadah, baik ibadah badan ataupun ibadah harta. Ibadah badan di sini dalam bentuk salat, dan ibadah harta dalam bentuk berkurban atau menyembelih kurban. Nah, itulah kandungan umum yang ada di dalam surah ini, dan terakhir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang kemudian akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sekarang berpindah kepada penjelasan surah Al-Kautsar ini secara mendetail, secara terperinci. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara sekalian, semenjak diangkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, kalau kita lihat, dan mulailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berdakwah, pada awalnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terbuka, secara terang-terangan. Maka kita mendapati berbagai sikap penentangan dari orang-orang musyrik Mekah. Mereka menentang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja mereka menentang, malah mereka juga menuduh, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tuduhan-tuduhan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seperti mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang gila, dituduh ahli sihir, dituduh pembohong, dituduh berbagai macam tuduhan, termasuk juga tuduhan di sini adalah al-abtar, orang yang maqtu'u al-athar minal khair, terputus kebaikannya. Sudah tidak ada lagi kebaikan pada Rasulullah SAW ketika anak laki-lakinya semuanya meninggal waktu kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, menganggap dengan meninggalnya anak-anak baginda Rasulullah SAW seperti Al-Qasim dan Ibrahim meninggal sejak kecil, dianggap bahwa menyebabkan baginda Rasulullah SAW maqtu'u al-athari minal khair, terputus kebaikan pada baginda Rasulullah SAW, itu semuanya adalah anggapan yang salah. Kenapa? Karena apa yang terjadi ini adalah sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin seluruh hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu wafatnya semua anak laki-laki baginda Rasulullah SAW, kita katakan sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan tuduhan orang-orang musyrik Mekah kepada baginda Rasulullah SAW. Sama sekali tidak ada. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Rasulnya. Justru yang ada adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat peduli kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat memperhatikan beliau, sangat menjaga beliau, baik saat beliau masih hidup ataupun saat beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga beliau dan memberikan nikmat kepada beliau, apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang sangat banyak. Iya. Perkataan Al-Kautsar itu datang dalam bentuk sighah mubalaghah yang memberikan makna nikmat yang sangat banyak. Hal itu karena saudara-saudara sekalian, memang Allah telah memberikan kepada baginda Rasulullah SAW nikmat yang cukup banyak, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Di antara sebahagian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku dibagi 5 nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah belum pernah bagi nikmat ini sebelum aku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut yang ada pada diri musuh-musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat itu dalam waktu 1 bulan, mereka sudah ketakutan. Wa ju'ilat liyar ardu masjidan wa tahur, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat sujud, dan juga sebagai bahan untuk bisa bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka dimanapun umatku berada di atas muka bumi ini, ketika dia mendapati waktu salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat. Sebab semua bumi ini adalah tempat sujud. Semua bumi ini adalah tempat salat. Uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku ghanimah, tapi tidak dihalalkan bagi orang sebelum aku. Kalau dahulu ghanimah itu dibakar, tidak boleh diambil, tapi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diambil, halal. Wa u'titu asy-syafa'ah, dan aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ini nanti di akhirat. Nah, ini sekaligus jadi dalil bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terputus kebaikan padanya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan, dan para nabi sebelum aku diutus hanya untuk kaumnya,
wa bu'itstu ilan nasi kaffah, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada 5 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya juga, saudara-saudara sekalian, Allah telah mengangkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan jadi rasul. Itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan sebutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nama nabi selalu disebut dalam setiap lantunan azan dan iqamat, termasuk juga nama beliau disebut dalam setiap ibadah salat. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus hingga hari akhirat. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, sungguh engkau mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Lihat bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik Mekah yang menuduh Nabi itu sudah tidak mendapatkan kebaikan lagi. Nah, ini makna pertama dari perkataan Al-Kautsar, yang artinya adalah nikmat yang sangat banyak. Kemudian, saudara-saudara sekalian, perkataan Al-Kautsar juga boleh bermaksud sebuah sungai yang ada di dalam surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda mengatakan, Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga. Haffatahu min zahab. Kedua tepinya terbuat daripada emas, wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut, dan airnya mengalir di atas mutiara. Turbatuhu atyabu minal miski. Tanahnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ma'wahu ahla minal asal, dan airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minal thalji, dan lebih putih dari salju. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sungai Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Hal tadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Kata Nabi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, baginda kemudian mengatakan, huwa nahrun. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai, a'tanihi Rabbi azza wa jal fil jannah. Allah yang bagi untukku di dalam surga. Alaihi khairun katsir, padanya kebaikan yang banyak. Yaridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umatku akan minum nanti dari sungai Al-Kautsar ini di hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, dan gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Sungai Al-Kautsar adalah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus bantahan kepada orang-orang musyrik Mekah yang menuduh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bercerita tentang semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memberitahu kepada baginda Rasulullah SAW bagaimana mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Nah, cara mensyukurinya adalah dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat secara umum, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Sementara berkurban di sini wanhar, hendaklah menyembelih onta. Kenapa? Karena menurut Syekh Utsaimin bahwa nahar itu dikhususkan untuk
onta. Sementara perkataan zabhun dikhususkan untuk hewan-hewan yang selain onta. Ini menunjukkan bahwa hendaklah ketika kita berkorban, pilihlah yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah unta. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini kita melihat dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat dan berkorban itu lirabbika. Lirabbika adalah karena Tuhanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaklah ketika engkau melaksanakan ibadah salat, ketika engkau berkorban, bukan karena yang lain, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi Subhanahu wa taala. Ini sekaligus membantah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Memang mereka juga berkorban, tapi berkorbannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berkorban untuk berhala mereka. Nah, ketika ditanya kenapa kalian berkorban untuk berhala kalian, mereka mengatakan, Allah kisahkan dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung mereka, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ini adalah sebuah anggapan yang salah. Fasalli lirabbika, maka lakukan ibadah. Wanhar, berkorban, lirabbika, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi itu maksud pertama dari perkataan lirabbika adalah untuk membantah kebiasaan orang-orang musyrik Mekah di mana mereka berkorban bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud kedua adalah wallahu taala a'lam, maksudnya adalah jika kalian sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kalian, sudah memberikan rizki kepada kalian, sudah memudahkan hidup kalian, maka adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, tidak ada Tuhan yang boleh kalian sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah salat tadi, fasalli lirabbika wanhar, ini banyak ayat yang menyebutkan tentang ibadah salat. Dua hal yang harus kita jaga. Pertama, kita jaga dari segi kuantitasnya, tidak boleh kurang daripada 5 waktu. Tidak boleh kita tinggalkan, ya. Dan juga kita harus lakukan secara ikhlas. Kita jaga kuantitas dan kualitas. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan sekali lagi nikmat yang cukup banyak yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat-ayat yang di atas tadi, nikmat yang begitu banyak yang Allah bagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja saudara-saudara sekalian, apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik Mekah bahwa beliau abtar, terputus dari rahman Allah Subhanahu wa taala, tidak benar sama sekali. Justru yang terputus dari mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tentu saja ayat ini menjadi tasliyah. Apa itu tasliyah? Menjadi hiburan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum, ya, bagi siapa saja yang membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun hingga hari kiamat. Nah, orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam ayat ini akan terputus dari rahman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Al-Kautsar, dan sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita jangan sampai ada terbetik dalam hati kita
membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena Allah mengatakan orang yang benci kepada Nabi, orang yang benci kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah badan seperti salat, zikir, baca Quran dan seterusnya, ataupun ibadah harta seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya, termasuk juga berkorban. Dan yang ketiga adalah berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Terima kasih, jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.